Mas, di dunia blockchain sama metaverse ini teman-teman itu sebenarnya berkarya, mencari uang atau hanya main-main saja? Gimana perasaan ketika main-main dapat seneng juga dapat uang? Itu yang kita lakukan. Jadi ketika kita ngomong main-main atau hobi, tapi ternyata di situ ada peluang untuk mendapatkan tambahan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, Tugu Inspirasi mencoba mendatangkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ada pengusaha, rektor, direktur BUMN dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada orang yang tidak kalah hebat yang datang ke kantor Tugu Media Group. Ada Mas Iko Heri Kurniawan atau Mas Igo. Nah, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Siap. Gustorik. Ya, Gustorik. Nah, kita ini Mas ingin membahas suatu hal yang banyak diperbincangkan tapi terkesan masih di awang-awang. Nah, itu yaitu tentang blockchain dan metaverse, NFT dan lain sebagainya lah. Yang dunia itu dunia meta ya, dunia antah berantah mungkin ya, gitu yang dimaksud ya. Ya, dunia antah berantah. Nah, Mas Igo itu dari Malang Blockchain Metaverse Enthusiast Community. Nah, jadi yang mungkin belum banyak diketahui oleh warga Malang, yaitu di Malang ini banyak orang yang bekerja, berprofesi, mencari uang dari negeri antah berantah itu. Nah, Mas Igo kausan ini tapi tapi pemasukannya mengalami mungkin sayang yang pakai hem rapi kayak gini ya. Mungkin ya. Bisa aja nih Gustorik nih ya. Ya Mas, mungkin bisa diceritakan Mas perkembangan blockchain dan sama metaverse selama ini di Malang Mas. Silakan Mas. Mungkin sebelumnya selamat terima kasih sudah diundang sama Gus Torik dalam podcast yang saya bukan hebat sih Mas Torik sebenarnya. Tapi mendengar tamu-tamu yang sudah diundang di podcast ini, beliaunya juga sangat hebat. Kalau kita cuma kecil-kecil aja. Yang dibilang tadi banyak beraktivitas dan bekerja di rumah antah berantah yang nggak jelas kantornya. Nggak hebat tapi hebat sekali Mas. Ya. Jadi di Malang ini untuk kawan-kawan, teman-teman mulai berkumpul di dunia mengenal dunia blockchain, mengenal dunia metaverse itu sejak 2017 sebenarnya Mas. Nah, ngumpul-ngumpul ini juga kita tidak menyangka-nyangka gitu loh. Untungnya teman-teman yang sering kumpul ini pembicaraannya tentang teknologi itu kok gandrung terhadap blockchain. Jadi awal mulanya seperti itu. Ya berarti itu jauh sebelum pendiri Facebook Zuckerberg itu mengganti nama perusahaannya dari Facebook ke Meta Mas ya. Dari Malang ini sudah membicarakan metaverse. Sudah berangan-angan itu. Sudah berangan-angan itu. Jadi berawal dari kumpul-kumpul ini bahkan pada saat kumpul-kumpul pun banyak gitu yang menyangka, itu kumpulan trader, kumpulan trading koin segala macamnya. Justru salah. Karena kita kumpul itu untuk membahas atau sharing tentang blockchain ini, kegandrungan kita dan kekaguman terhadap teknologi yang tidak bisa dibendung ini, itu Mas. Ya, itu gimana Mas? Maksudnya setelah kumpul-kumpul, lalu apa yang dilakukan teman-teman di Malang? Dan sekarang ini sudah sejauh mana perkembangannya gitu Mas? Untuk di komunitas sendiri banyak kawan-kawan itu yang semacam mengambil jurusan atau yang lebih prefer kemana dirinya. Ada yang di komunitas itu ada yang senang atau mengulik masalah metaverse ini. Ada yang senang ngulik masalah bagaimana perkembangan NFT, non fungible token itu. Ada yang mengulik bagaimana membuat token. Jadi
kayak ada semacam apa? Spesialisasinya di komunitas berkumpul gitu, Mas. Nah, dari berkumpulnya yang teman-teman yang punya spesialisasi ini akhirnya dinamis pergerakan kita. Dinamis itu dengan semangat yang pengen mengedukasi dan menularkan pengetahuan ini kepada masyarakat biar tidak salah kaprah dalam rangka menyerap teknologi ini gitu. Dan itu muncul sudah banyak berbagai hal yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas ini. Ada yang sudah bisa bikin koin sendiri. Oh ya, yang kemarin Mas Wahyu koin token Bayu, koin UMKM. Token UMKM ada. Terus ada yang sudah membuat semacam project untuk mengakomodir seniman. Nah, itu untuk bagaimana caranya memproduksi NFT yang itu sebagai salah satu validasi atas hak kekayaan intelektual para seniman. Itu sudah dilakukan dan sudah produksi gitu, Mas. Dan yang kemarin terakhir, yang baru-baru ini dari teman-teman komunitas ini juga alhamdulillah sudah berhasil itu melakukan pameran fotografi Indonesia pertama di Metaverse. Dan itu disupport kan sama Gus Torek kan di sini juga gitu kan. Itu trending Mas di website Tugu Malang. Alhamdulillah. Itu trending dan menjadi perhatian praktisi media Indonesia. Luar biasa ini. Nah, itu anggota komunitasnya ada berapa orang, Mas? Dulu banyak, Mas. Dulu banyak, sering kumpul-kumpul. Kan awalnya kita bikin dari Telegram grup itu namanya Para Sultan. Ketika ngomong Para Sultan kok kayaknya nggak asik nih, masa grupnya Para Sultan. Sedangkan yang dibicarakan ini sebenarnya bukan cuan seperti orang-orang ketika ngomong blockchain pasti kripto, pasti trading, pasti cuan. Nggak seperti itu. Akhirnya banyak teman-teman yang bukan out tapi pasif seperti itu, tapi dia masih melakukan aktivitas di bidang itu gitu. Kalau kira-kira ada berapa orang, Mas, yang tergabung di komunitas itu? Kalau di grup itu sekitar ada 40 orang, Mas. 40 orang yang aktif, bahkan ada yang dari luar kota. Intinya anak Malang tapi kerja di luar kota. Itu kadang sering datang weekend ngumpul, ada project apa yang bisa kita lakukan, selalu sharing-sharing seperti itu. Siap. Mas, di dunia blockchain sama metaverse ini teman-teman itu sebenarnya berkarya, mencari uang atau hanya main-main saja, Mas? Itu gimana, Mas? Wah, pertanyaan yang sangat asik itu. Gimana perasaan ketika main-main dapat seneng juga dapat uang? Itu yang kita lakukan. Jadi ketika kita ngomong main-main atau hobi, tapi ternyata di situ ada peluang untuk mendapatkan tambahan uang, kan asik. Karena kita juga sangat miris dan prihatin begitu maraknya anak-anak muda sekarang yang istilahnya seperti kecanduan game, tapi justru malah game itu menjadikan konsumtif, bukan produktif. Padahal di dunia blockchain ini, di dunia metaverse ini ada game-game yang kita dapat seneng, kita juga dapat cuan. Nah, seperti itu. Itu yang pengen kita tularkan, karena miris juga sih ketika berita tahu sendiri Gus Torik akhir-akhir ini banyak seliweran tentang minusnya ketika kita berbicara dengan istilah blockchain, istilah kripto, pasti tahu sendiri lah. Nah, itu yang kita tidak ingin seperti itu gitu, pemahamannya untuk masyarakat. Oke, kenapa itu harus ke blockchain dan metaverse, Mas? Kan bisa saja kita mainan di dunia nyata juga mendapatkan uang, seperti balap motor atau apa kelebihan metaverse sama blockchain ini, Mas? Seperti itu. Jadi mungkin bisa dipisah dulu antara ketika kita berbicara blockchain dan metaverse. Karena blockchain itu adalah teknologinya. Nah, metaverse itu seperti internet yang itu
dibentuklah suatu ruangan atau display virtual seperti itu. Nah, apa yang terjadi di ruangan dan display virtual itu ketika bisa muncul transaksi atau ekonomi data di situ menggunakan teknologi blockchain seperti itu. Jadi kalau metaverse-nya sendiri bisa dibilang banyak metaverse tapi yang itu tidak berhubungan dengan blockchain banyak juga gitu kan. Seperti ketika kita main game tapi itu tidak menguntungkan, tidak ada transaksi yang mengarah ke kriptografi atau cryptocurrency itu, ya berarti bukan blockchain seperti itu. Ya kayak gitu. kita main Mobile Legend seperti itu kan, nyebut merek enggak apa-apa. Mobile Legend itu kan hanya memang peer to peer di situ, tapi kan tidak ada reward yang langsung bisa ke wallet digital transaksi di situ seperti itu. Siap. Jadi ketika misal main game yang menghasilkan, yang menambang itu bermainnya di metaverse gitu Mas ya? Atau gimana? Di metaverse ada game-game kalau gamifikasi atau gini. Di metaverse itu juga bisa play to earn. Intinya ketika kita main, di situ ada algoritma reward dari project platform yang kita pakai itu seperti itu, Mas. Jadi contoh ketika kemarin berhasil launching galeri di metaverse. Iya. Yang dolan saja sama yang punya galeri itu dapat reward sebenarnya. Dan rewardnya itu berupa in game currency yang bisa di withdrawal menjadi sebuah currency beneran, uang beneran seperti itu. Oke, siap. Mas, kalau saya dengar ya, nggak tahu benar apa tidak, itu kan blockchain sama metaverse ini ada hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh orang-orang. Dan itu jauh dari penipuan yang kayak marak orang-orang flexing akhir-akhir ini lalu berujung dia penipuan dari itu afiliator dan lain sebagainya itu ya. Nah, kalau menurut Mas Igo, apa Mas hal positif yang menarik dari blockchain ini yang mungkin perlu dilakukan oleh orang-orang agar bisa bermain blockchain juga dan itu menghasilkan? Jadi gini Mas, kalau kita berbicara blockchain sekali lagi itu adalah teknologi. Teknologi bagaimana itu adalah sebuah penyimpan data atau bank data di situ yang disimpan secara digital dan transparan. Nah, maksudnya ini ada kalau saya bisa memisahkan contoh ketika yang dikhawatirkan adanya afiliator kasus-kasus seperti itu binary option, Mas. Ketika ngomong binary option itu beda dengan teknologi blockchain yang transparan dan desentralisasi seperti itu. Itu kalau sudah berbicara kepada teknologinya seperti binary option atau blockchain itu lebih teknis sih. Lebih teknis bagaimana cara kerjanya blockchain segala macam itu lebih teknis. Yang pasti tidak dipungkiri bahwa nyatanya ini ada dunia baru seperti itu. Dunia apa? Dunia metaverse. Dengan teknologi blockchain. Kira-kira teknologi blockchain seperti itu. Oke, nah itu menarik Mas, yang soal keterbukaan itu Mas ya. Jadi di desentralisasi itu bisa dijelaskan Mas. Maksudnya saya kan di dunia nyata kan nggak tahu uangnya Mas Igo di ATM kan. Nggak tahu ya. Nah, kalau di blockchain apa bisa tahu seperti itu Mas? Bisa, semua bisa di tracking Mas. Di tracking karena blockchain itu kan desentralisasi. Maksudnya desentralisasi itu tidak ada satupun, tidak terpusat ataupun sistem itu tidak ada yang memegang otorisasi full atas terjadinya transaksi, atas aliran transaksi segala macamnya seperti itu. Jadi validator di blockchain yang desentralisasi ini setiap ada data atau blok transaksi itu selalu divalidasi oleh node-node yang ada di seluruh
dunia global itu ketika ada transaksi Bitcoin antara wallet ini dan wallet ini itu selalu dikonfirmasi oleh node-node yang aktif komputer di seluruh dunia. Nah itu agak ribet Mas ya, teknis ya. Oh, iya. Intinya gini Mas ya, kalau kita bandingkan dengan dunia internet yang sekarang ini sebelum metaverse itu kan ada Facebook, Instagram, Twitter itu kan servernya kan dimiliki oleh perusahaan itu. Betul. Betul. Kalau ini nggak seperti itu Mas ya. Nah, kalau ini ya itu Mas, setiap ada user di chains atau di jaringan itu adalah sebagai validator. Seperti itu. Jadi tidak ada yang memegang otorisasi penuh untuk melakukan intervensi di situ. Contoh kalau semua masih sentralisasi, siapa yang punya di down kan gitu aja sudah kacau sudah kan seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada pengendali. Nggak ada. Pengendalinya adalah ya user tadi. Nah, terus yang punya blockchain siapa Mas? Kalau orang awam gitu loh, yang punya terus yang bikin terus itu bisa dijelaskan nggak Mas? Itu teknis banget karena sudah pada kita berbicara masalah algoritma bagaimana penyimpanan data, bagaimana blok itu harus dibaca sebagai impact string segala macamnya itu justru ini harusnya ada semacam workshop atau pembicaraan atau short khusus gitu kan. Karena kalau dijelaskan seperti ini pasti akan semakin puyeng. Kok bisa sih. Itu dengar-dengar mau ada workshop Mas ya. Komunitas ini untuk membuat ekosistem blockchain atau ya dunia itu di Malang. Itu menarik kalau ada ekosistem seperti itu. Gini, ya betul. Terima kasih Mas Rek. Itu sangat menarik dan kita ingin istilahnya berbagi belajar bersama tentang bagaimana sebenarnya menerima atau mensikapi kemajuan teknologi ini. Sekarang kan lagi marak tuh sedikit-sedikit metaverse, sedikit-sedikit blockchain, sedikit-sedikit ya paling santer sih ngomongin tentang cuan dari kripto segala macamnya. Nah itu kalau tidak didasari oleh pengetahuan yang benar dari praktisi atau yang sudah mengalami itu, nanti bahaya. Karena ketika ngomong salah satu sisi aja masuk ke situ dengan uang beneran, itu kan resiko. Memang high risk sih Mas, memang high risk. Tapi ketika kita melakukan riset, kita melakukan analisa, insya Allah kita bisa berbagi bagaimana bermain ini dengan aman. Seperti itu. Oke Mas, menarik. Jadi nanti mungkin akan turun ke sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, ke banyak sektor industri untuk mensosialisasikan ini Mas ya? Bisa. Jadi kalau guyonan kita sih ketika kita ngomong teknologi ini apalagi metaverse itu yang tidak bisa kita lakukan di sana hanya aktivitas biologis fisik. Secara bisnis bisa, secara sosial ekonomi juga bisa. Kita bisa berinteraksi dengan semua orang di sana, bisa gitu. Oke, jadi pada prinsipnya ini Mas ya, kan banyak dulu di awal-awal jual beli online itu kan banyak orang yang menangkap peluang sehingga bisa cuan kaya dari jual beli online. Jualan daster, jualan tempe mungkin ya. Dan sekarang mungkin masih akan dilakukan oleh teman-teman itu bagaimana di kemajuan teknologi ini juga kita nggak hanya melihat tapi juga menangkap ini sebagai sebuah peluang seperti itu Mas. Betul Mas. Jadi kalau dulu mungkin tarafnya baru mulai digital, sekarang sudah digital. Digital itu yang seperti apa? Ya namanya teknologi sekali lagi tidak bisa dibendung tapi bisa diarahkan. Soal bagaimana tadi pertanyaan Gus Torik, apakah semangat kita kan pengen sharing, belajar bareng gitu kan? Ada workshop. Kita melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh user atau oleh masyarakat ketika pengen belajar bareng bersama kita. Contoh, ketika itu kelasnya kelas sekolah lah, SD, SMP, SMA.
yang kecanduan game seperti itu kan. Gamenya bersifat konsumtif, yang harus beli ini tidak menghasilkan. Lah bagaimana ketika turun kita ajari bagaimana bermain game yang senangnya dapat tapi juga tidak produktif gitu loh, menghasilkan. Keren. Okay. Nah itu dari sisi ketika usernya yang pengen belajar adalah anak-anak sekolah. Ada lagi ketika nanti komunitas seni semua. Mas ini pengen punya galeri biar bisa pameran seperti yang dilakukan teman-teman dari Malang yang kemarin dari No Mind Gallery seperti itu, pengen mengabadikan karyanya melalui NFT yang itu bisa dijual segala macamnya. Jadi kita bisa nanti ketika harus diajak untuk sharing atau apapun tentang itu semua. Oke, menarik ini. Jadi ini menarik, apalagi di Malang kayaknya belum ada Mas ya yang membuat seperti itu, dan ini bisa jadi yang pertama mungkin di dunia apa di Malang? Mungkin jangan muluk-muluk dulu lah. Mungkin di Malang bisa karena ya itu ketika sedikit-sedikit yang diomongin itu Mas, trading itu kan ketika ngomong trading agak pandangan orang agak negatif seperti itu dengan kejadian-kejadian yang kemarin gitu kan. Sedangkan ada sisi lain yang itu sebenarnya lebih sehat kita lakukan. Oke, siap Mas. Dan ini Mas, kan sekarang ini Mas ya, ketika pandemi itu kan banyak orang pengangguran yang di PHK, lalu nggak ada di Malang itu kan itu salah satu kota paling banyak menyumbang pengangguran karena mahasiswa banyak diproduksi di Malang. Nah, berarti ini peluang Mas ya bagi mahasiswa atau orang yang lagi menganggur untuk berkarya di blockchain dan mendapatkan cuan. Itu peluang sebenarnya Mas ya. Iya, memang ini kayak semacam kondisi yang unik Mas ya, ketika pandemi menghantam negara kita ini sangat terasa sekali, sampai ada istilah work from home seperti itu. Ketika bekerja dari rumah, apa yang dilakukan? Mau bekerja secara fisik harus di rumah. Nah, ketika di rumah ada keterbatasan, sedangkan di rumah itu ternyata ada ruang bebas yang terbuka, metaverse tadi Mas. Jadi di masa pandemi kemarin itu justru tinggi-tingginya orang sadar akan bekerja itu tidak hanya di universe tapi juga di metaverse. Itu terjadi kemarin gitu kan. Dan teman-teman terdampak nggak pandemi, maksudnya secara pemasukan apa semakin melejit Mas? Ketika yang lain susah pemasukan dari teman-teman. Justru waktu pandemi kemarin alhamdulillah teman-teman survive, masih survive itu kan. Ketika banyak yang di PHK atau dirumahkan atau karena ekonomi sulit usahanya kebang-kebis waktu itu, harus coba main-main ini seperti itu, dan itu sangat membantu sekali. Dan itu perlu alat yang mahal atau gimana Mas? Enggak juga Mas. Kalau gini, jadi banyak yang berbicara, ketika kita ngomong teknologi berarti kita harus modal besar seperti itu. Enggak, kalau yang kita sering-seringkan kepada kawan-kawan ini apa dulu yang bisa dilakukan dari hal kecil. Contoh ketika hanya cuma punya handphone doang. Nah, apa yang bisa dilakukan dari handphone itu? Daripada buat cuma stalking medsos yang nggak jelas, buat ya intinya yang banyak negatifnya, mending gimana gadget ini bisa produktif seperti itu. Jadi jangan dibayangkan, Mas kalau kita ngumpul harus modal berapa? Enggak seperti itu. Jadi apa yang ingin dipelajari, bahkan dimulai dari yang gratis pun ada, gratis tapi menghasilkan ada Mas. Oke. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Mas cerita suksesnya gitu Mas, dan cerita gagalnya ya, yang katanya Mas Igo sempat cuan beribu-ribu kali lipat, nah dan sempat juga kalah, juga bukan nggak ada kalah sih Mas. Oh ya, dan juga merugi ya, bukan merugi juga, kurang tepat. Kalau merugi berarti dari modal habis. Oh iya. Kalau ini kita awalnya cuma modal handphone, terus habis itu sudah menghasilkan produktif kan ya.
dari produktif itu sebagian dijadikan ini, jadikan ini, jadikan ini, jadi selalu berkembang. Jadi yang turun itu justru tinggal untungnya berarti sekarang. Yang di istilahnya yang dimainkan, yang dimainkan sih apa? Yang diputar untuk project-project di bidang ini ya dari profitnya, sebenarnya sudah dari profit. Oh, keren. Gitu. Jadi kalau hanya mencari UMK, gaji UMK di metaverse mudah Mas ya? Sangat bisa Mas. Sangat bisa. Tapi bukan mudah, tapi bisa ya? Iya. Ketika kita ngomong mudah berarti harus ada keinginan untuk bagaimana bisa belajar, bagaimana bisa mengambil teknik, bagaimana mengambil keputusan entry dari riset yang dilakukan. Kalau ngomong mudah, tadi ngomong mudah. Yeah. Kalau ngomong bisa buktinya sudah banyak. Kalau ngomong mudah tergantung keinginan, Mas. Kalau dibikin sulit pasti sulit. Gitu kan. Tetap saja berarti kerja keras, kerja cerdas itu sangat diperlukan di dunia ini ya. Sangat diperlukan. Ya. Tidak semudah salah satu afiliator yang barang miliaran dibilang murah banget gitu ya. Nggak semudah itu ya kira-kira cari. Sepertinya saya pernah dengar konten itu ya. Jadi bukan itu jadi gini Mas, semangat teman-teman komunitas ini intinya pengen bagaimana menularkan apa yang sudah diketahui walaupun sedikit, insya Allah kalau itu positif itu membawa barokah. Dan kita sangat prihatin dan kecewa ketika kita sudah beberapa kali sharing dan mengedukasi teman-teman atau belajar bareng bersama teman-teman, tapi kesempatan itu diambil oleh kaum kriminal yang membohongi dengan ini lo teknologi ini, ini lo ada, entah itu yang kasus kemarin kayak robot trading kayak segala macamnya, kita miris. Sedangkan banyak korbannya itu orang-orang yang baru mengenal istilahnya kayak kripto, baru mengenal ini trading segala macamnya, itu kan sangat miris. Padahal dunia ini diciptakan itu kan banyak kriminal ya di sini Mas. Tapi ini kan bukan blockchain sebenarnya ya. Apa tuh sistem lain Mas ya. Binary option kalau yang kemarin itu. Kalau blockchain itu kan dibuat mungkin diciptakan tujuannya kan mulia sebenarnya Mas ya. Bisa dibilang gitu nggak? Gini, kalau blockchain itu transparan Mas. Transparan, apa yang terjadi atas semua transaksi itu transparan, bisa dicek semuanya, bisa di tracking semuanya, TX hash-nya setiap transaksi semacam memiliki ID yang bisa dicek ini kemana dan bagaimana itu bisa. Jadi justru dengan blockchain itu justru malah transparan dan aman gitu kan. Nah ini kok bisa sampai ada yang ngomong bahwa ini blockchain segala macam, bahwa ini kripto, akhirnya sampai seperti itu. Berarti ya analisa kami dari teman-teman, hasil belajar teman-teman itu masih sentralistik, ada yang memegang kuasa penuh untuk mengotak-atik sesuatu sistem itu, seperti itu. Paham. Yang itu analisa kami sih Mas, gitu kan. Siap. Jadi keren sekali dunia ini Mas ya. Jadi teman dari mahasiswa, siswa dan warga Malang harus menangkap ini sebagai peluang ya, agar tidak ketinggalan gitu Mas ya. Siap, bisa dibilang seperti itu. Jadi ya kita harus terbuka gitu Mas. Ternyata ketika kita santai-santai atau ketika kita masih berkutat di universe, ya memang tidak harus kita lupakan untuk bagaimana di bumi ini tidak bisa dilupakan. Tapi ketika teknologi sudah menghadirkan suatu ruangan yang tadi di awal disebut ruangan antah berantah itu, yang kita bisa melakukan apapun di situ kecuali aktivitas fisik, biologis dan fisik. Nah itu peluang, karena di sana kita bisa berbisnis, di sana kita bisa berkomunikasi, bersosialisasi, bertransaksi, itu bisa semua di sana. Oke. Dan lebih baiknya ini Mas ya, ketika bermain itu bermain sendiri dulu ya, jangan misal menitip investasi uang ke orang. Misal saya investasi ke sampean misal 10 juta gitu, nah, itu sampean nerima nggak Mas, atau teman-teman nerima nggak, atau itu hal seperti itu dianjurkan? Ini di luar metaverse tadi Mas ya, ini sudah di luar bagaimana mengelola
transaksi aset digital berupa kripto berarti yang dibicarakan Mas Agus Torik ini. Siap. Jadi ketika kita berbicara kripto, yang kita lakukan kepada teman-teman yang kadang banyak datang seperti itu adalah yang pertama mengenalkan teknologinya dulu. Jadi masuknya teman-teman itu gandrung kagum terhadap teknologinya. Baru turun lagi ke cryptocurrency itu sebagai mata uang digitalnya yang berada di blockchain itu. Jadi ketika ada tawaran, ini ada uang nitip ya, nanti sebulan bisa ngasih untung berapa, kita ndak menerima itu seperti itu. Justru malah ayo kita belajar bareng-bareng, dimulai dari ketika kita ngomong di bidang itu, ya udah punya berapa itu handle sendiri, pegang sendiri, amankan sendiri, bagaimana langkah-langkahnya kita bisa sharing seperti itu, Mas. Oke, siap. Gitu. Oke Mas, mungkin ini sudah agak akhir, bisa dijelaskan ini Mas soal pameran kemarin itu progresnya gimana Mas? Antusias masyarakat di dunia metaverse banyak nggak? Katanya pengunjungnya lumayan gitu Mas. Banyak Mas. Kemarin gini, sebenarnya ini balik-balik lagi sedikit ya. Ketika ngomong metaverse itu banyak platform. Kalau platform kita yang kemarin kita bikin bersama teman komunitas kita, Mas Lutfi itu yang punya Nomain Gallery dan Mas Petro itu yang punya program Negeri Jenaka, itu juga punya bangunan di metaverse dan juga menjembatani teman-teman seniman dan artis untuk membuat NFT-nya. Itu platformnya di Minecraft, di game Minecraft. Tapi banyak lagi metaverse yang punya platform-platform lain. Kenapa kita memilih kemarin pameran di Nomain Gallery di metaverse platformnya game Minecraft? Karena game Minecraft sudah legend dan itu sudah banyak orang yang tahu seperti itu. Dan pengunjungnya juga alhamdulillah banyak. Minimal rata-rata kalau kita lihat, karena kan itu di game itu ketika kita ngomong metaverse itu banyak server, Mas. Nah, ketika siapa yang mengunjungi server itu dan berkunjung ke galeri itu rata-rata sehari itu ada 50, 30 kan beda-beda orang seperti itu. Siap. Dan itu foto-foto karya teman-teman kan kalau pameran kan biasanya cuma bisa dinikmati sekota itu Mas, kota Malang, pameran di perpustakaan yang kesana yang bisa datang ke perpustakaan itu biasanya gitu kan. Kalau ini kan penduduk dunia Mas ya. Iya, betul. Penduduk dunia dan juga bisa dijual, di NFT kan ya. Bisa. Dari karya teman-teman fotografi itu. Jadi kalau kita flashback dari event kemarin itu sampai sekarang pun dan sampai istilahnya server itu down, karya teman-teman masih terpajang di situ. Dan ketika ada pengunjung secara virtual itu bisa di layar monitornya itu langsung scan barcode, itu langsung menuju ke market di mana foto itu dijual seperti itu. Oke, siap. Ini Mas ada kenang-kenangan mungkin dari Nomain Gallery. Ini kebetulan ada Mas Lutfi dari Nomain Gallery yang datang. Ini figuran dari pembelitaan kemarin yang viral, yaitu pameran foto domestik metaverse pertama di Indonesia dari Malang. Sukses. Siap. Oke ya. Oke Mas. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Bapak Bro. Terima kasih. Oke Mas, ini menjelang akhir kita kan memang nggak bahas teknis Mas ya. Nanti ketika teknisnya kita akan pelajari dan akan tularkan ke teman-teman mahasiswa penduduk warga Malang yang katanya kota kreatif. Nah ini kita akan wujudkan dengan berbagai macam short course dan pelatihan. Nanti bagi teman-teman yang ikut, apalagi pemimpin instansi bisa daftar seperti itu. Bisa. Jadi saya tambahin lagi, terima kasih Gus Torik. Intinya kita mau bisa berbagi tentang pengalaman ini, dan ternyata di Malang juga banyak teman-teman yang kreatif seperti itu di bidang ini. Ya, kita welcome ketika ada seumpama
instansi, masyarakat atau apa yang ingin belajar bareng bersama kita seperti itu. Oke Mas, closing statement dari perbincangan kita, apa kira-kira yang titik poinnya yang mungkin perlu Mas Igo sampaikan? Silakan Mas. Ini sangat menarik bahwa disadari atau tidak, perkembangan teknologi itu tidak bisa dibendung. Sekali lagi, perkembangan teknologi tidak bisa dibendung. Yang bisa dilakukan adalah mengarahkan bagaimana keterlibatan kita dalam menyikapi dan mengikuti teknologi itu. Oke, siap. Ini menarik, luar biasa ya, tunggu inspirasi mencoba bagaimana potensi-potensi lokal ini bisa terpublis dan bagaimana kita bisa menularkan ke yang lain. Bahkan Tugu bisa loh bikin kantor di Metaverse, Mas. Ini siap. closing statement ya. Segera Mas ya. Semoga. Jadi bagaimana teman-teman yang bisa kita ambil, bagaimana kita tidak hanya menjadi penonton dari perubahan, tapi bisa berpartisipasi dan aktif bahkan cuan dari perubahan itu. Ya, itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih.